Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan menghafal Nadhum Jurmiyah bersama-sama dari bab Muqaddimah. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa man talahu wa hadihi tarjamatun fil fikhi allafaha barka syuhada hanafi. Nadhum ini ringkasan kitab Safinah, menjelaskan masalah fikih ibadah, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Ayo kawan, kita hafalkan semua tata cara ibadah dalam kitabnya, supaya ibadah semakin sempurna sebagai bekal menghadap Yang Kuasa. Bab Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 bilangannya. Pertama, mengucap 2 syahadatnya, bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, bersaksi Muhammad itu utusannya. Kedua, wajib sholat 5 waktunya. Ketiga, zakat jika sudah waktunya. Keempat, wajib menjalankan puasa. Kelima, haji bagi yang berkuasa. Lanjut di bab fasal rukun iman. Rukun iman ada 6 bilangannya. Pertama, iman pada Allah Ta'ala. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada Rasulnya. Kelima, iman pada hari akhirnya. Yang keenam, iman kepada takdirnya, baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjut di kesempatan yang lain lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita melanjutkan menghafal Nadhum Safinah Indonesia. Kita memasuki bab fasal makna la ilaha illallah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan manusia tiada lain hanya Allah Ta'ala. Lanjut di fasal tentang tanda-tanda bali. Tanda bali ada 3 bilangannya. Cukup mengalami hal salah satunya. Pertama, 15 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya. Kedua, mimpi serta keluar mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga, haid untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Lanjut di fasal tentang syarat bersuci menggunakan batu.
Bersuci dengan batu ada syaratnya, jumlahnya 8, jangan sampai lupa. Pertama menggunakan 3 batunya, atau 1 batu yang 3 sisinya. Kedua batunya bisa membersihkan tempat keluar najis yang menjijikkan. Ketiga harus belum kering najisnya. Keempat harus belum pindah najisnya. Kelima tidak datang baru najisnya. Keenam tidak berantakan najisnya. Ketujuh belum kena air najisnya. Kedelapan harus yang suci batunya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menghafal Nadhum Safinah Indonesia. Kita sudah masuki fardu wudhu. Nanti fardu wudhu, terus niat wudhu, dan juga sunnah-sunnah wudhu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudhu ada 6 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua membasuh seluruh wajahnya, yang dibarengkan dengan niat wudhunya. Ketiga membasuh kedua tangannya, jangan lupa sampai kedua sikunya. Keempat mengusap rambut kepalanya, rambut yang ada di batas kepalanya. Kelima membasuh kedua kakinya, jangan lupa beserta mata kakinya. Yang keenam tertib, jangan sampai lupa urutan membasuh anggota wudhunya. Niat itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu ada di hati. Melafadzkan niat itu sunnah Nabi. Waktunya niat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menghafal Nadhum Safinah Indonesia. Kita sudah masuki bab fardu wudhu, nanti kita sambung dengan niat wudhu dan juga sunnah-sunnah wudhu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim dengan lagu yang berbeda lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudhu ada 6 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua membasuh seluruh wajahnya, yang dibarengkan dengan niat wudhunya. Ketiga membasuh kedua tangannya, jangan lupa sampai kedua sikunya. Keempat mengusap rambut kepalanya, rambut yang ada di batas kepalanya. Kelima membasuh kedua kakinya, jangan lupa beserta mata kakinya. Yang keenam tertib, jangan sampai lupa urutan membasuh anggota wudhunya. Lanjut di bab tentang definisi niat atau niat wudhu. Niat itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu ada di hati. Melafadzkan niat itu sunnah Nabi. Waktu
Waktunya niat selalu dibarengkan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib yaitu tidak mendahulukan bagian akhir yang harus diakhirkan. Lanjut satu fasal lagi, fasal sunnah-sunnah wudhu. Ini kalau di Safinah belum ada bab khusus sunnah-sunnah wudhu, namun ini saya ambil dari kitab Takrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah wudhu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya, kemudian mencuci dua tangannya bersama melafadzkan niat wudhunya, lalu berkumur membersihkan mulutnya dan menghirup air ke dalam hidungnya, mengusap seluruh rambut kepalanya, juga mengusap kedua telinganya, kemudian menyela-nyela jenggotnya, juga menyela-nyela tangan kakinya, mendahulukan anggota yang kanannya, jangan lupa 3 kali basuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di hafalan selanjutnya di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menghafal Nadhum Jurumiyah Indonesia. Kita sudah memasuki bab anwa ilmiah atau macam-macam air. Nanti kita lanjut ke mujibatil ghusli juga furudul ghusli. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa ilmiah. Air itu ada 2 bagiannya, air sedikit, air banyak macamnya. Air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Air sedikit bisa menjadi najis ketika air itu terkena najis. Berubah atau tak berubah airnya menjadi air mutan, najis hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walau airnya sudah terkena najis, asal tidak berubah sifat-sifatnya, rasa, bau, warna masih tetap sama. Fasun fi mujibatil ghusli. Hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama sebab berhubungan badan, yang kedua sebab keluarnya mani, yang ketiga sebab ada orang mati, yang keempat haid, yang kelima nifas khusus untuk wanita yang sudah pantas, yang keenam sebab habis melahirkan, hanya wanita yang bisa merasakan. Faslun fi furudil ghusli. Fardu mandi ada 2 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya, kedua meratakan seluruh badan dengan air yang suci dan mensucikan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut nanti di kesempatan yang selanjutnya di fasal yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hafalan Nadhum Safinah Indonesia. Kita sudah memasuki bab syarat-syarat wudhu, nanti dilanjutkan bab yang membatalkan wudhu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi surutil wudhu'i.
Syarat wudu ada 10 jumlahnya. Yang pertama harus Islam agamanya, kedua tamyiz sudah nalar akalnya, yang ketiga bersih haid juga nifasnya, keempat tak ada yang menghalanginya sampainya air ke anggota wudunya, yang kelima tidak berubah airnya ketika sampai ke anggota wudunya. Keenam tahu wudu wajib hukumnya agar sah dalam segala ibadahnya. Ketujuh tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunah-sunahnya. Yang kedelapan harus suci airnya juga bisa mensucikan yang lainnya. Kesembilan sudah masuk waktu sholat jika wudhu untuk melakukan sholat. Kesepuluh harus berkesinambungan menjadi syarat bagi yang berhalangan. Dua syarat terkhusus daimul hadas teruntuk orang yang selalu berhadas. Selanjutnya fasun fi nawaqidil wudu. Yang membatalkan wudu 4 jumlahnya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama sebab keluar sesuatu dari kubul, juga dubur pun begitu. Kedua sebab tidur, hilang akalnya atau hilang akal sebab yang lainnya. Ketiga sebab bersentuhan kulitnya wanita pria yang besar keduanya. Tak ada penghalang antar keduanya, juga keduanya bukanlah mahramnya. Yang keempat sebab menyentuh kubulnya dan duburnya dengan telapak tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di fasal yang selanjutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hafalan Nazom Safinah Indonesia. Kita sudah masuki bab yang haram sebab hadas. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yahrumu bil hadasi. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan bagi orang yang punya hadas. Hadas kecil besar mari kita bahas. Barang siapa telah batal wudunya, haram melakukan 4 perkaranya. Yang pertama haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh juga membawa mushaf. Nah, jadi orang yang punya hadas kecil atau tidak punya wudhu, ini haram melaksanakan 4 hal, 4 perkara. Yang pertama haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh, juga haram membawa mushaf. Lalu sekarang larangan untuk orang junub. Orang junub, orang yang kotor badannya, haram melakukan 6 perkaranya. Yang pertama haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh juga membawa mushaf, haram berdiam diri di dalam masjid, jika aman boleh masuk lewat masjid, haram membaca lafaz-lafaz Al-Quran dengan meniatkan membaca Al-Quran. Nah, di sini orang yang junub itu haram melakukan 4 hal, sama seperti 4 di atas ya, cuma ini tambah 2. Haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh, membawa mushaf, haram. Lalu haram berdiri di dalam masjid, juga yang terakhir haram membaca Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran, membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang diniatkan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran niatnya dengan zikir itu masih diperbolehkan. Yang terakhir haram bagi wanita haid dan nifas. Haram bagi wanita haid juga nifas melakukan 10 hal sudah jelas.
Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh juga membawa mushaf, haram berdiam diri di dalam masjid. Jika aman boleh masuk lewat masjid. Haram membaca lafaz-lafaz Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran. Haram puasa bagi wanita haid, haram ditalak bagi wanita haid. Haram lewat dan masuk ke dalam masjid jika memang takut mengotori masjid. Haram bersenang-senang bagi suami, anggota bagian pusar lutut istri. Nah, yang bagi orang haid nifas ini haram melakukan 10 hal. Yang pertama, haram sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf. 4 tambah 2, haram berdiam diri di dalam masjid ya. Jika aman boleh masuk lewat ya, masuk lewat tapi tidak boleh berdiam ya. Hanya boleh masuk lewat saja, itu lewat pun kalau aman ya, tidak mengotori. Lalu haram baca lafaz Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran. Haram puasa, haram ditalak bagi orang yang sedang haid. Terus haram lewat dan masuk ke dalam masjid ya. Lewat haram, masuk haram jika memang takut mengotori ya. Jadi di atas ini haram berdiam diri, kalau aman boleh masuk lewat. Nah, tapi haram lewat masuk kalau seandainya takut mengotori. Tapi kalau aman, seperti yang di atas boleh. Haram bersenang-senang bagi suami, anggota bagian pusar lutut istri. Anggota bagian pusar dan lutut ya, di dalam atau di antara pusar dan lutut itu haram bagi suami bersenang-senang di area situ ketika istrinya sedang haid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya, di pasal yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan menghafal Nadom Safina Indonesia. Kita sudah masuki bab tayamum. Yang pertama, faslun fi asbabit tayamum, bab sebab diperbolehkan bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum itu bersuci dengan debu, berlaku sebagai penggantinya wudhu. Sebab boleh bertayamum ada 3, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama, karena tak ada air. Kedua, sakit tak bisa kena air. Ketiga, ada hewan dimuliakan membutuhkan air karena kehausan. Adapun hewan tidak dimuliakan, jumlahnya 6, mari kita sebutkan. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau sholat. Kedua, zinanya yang sudah menikah, yaitu terikat pernikahan yang sah. Ketiga, murtad, keluar dari Islam dan tidak mau kembali pada Islam. Keempat, orang kafir yang memusuhi. Kafir ini disebut kafir yang harbi. Yang kelima, anjing yang galak jenisnya. Keenam, babi yang semua jenisnya. Kita lanjut di fasal syurutit tayamum, bab syarat-syarat tayamum. Syarat bertayamum 10 jumlahnya. Yang pertama, dengan debu tayamumnya. Kedua, suci mensucikan debunya. Yang ketiga, belum mustamal debunya. Keempat, tak boleh tercampur debunya dengan tepung ataupun yang sejenisnya. Yang kelima, menyengaja bertayamum, mengambil debunya untuk bertayamum. Keenam, mengusap wajah dan tangannya dengan 2 pukulan sudah sempurna. Dan yang ketujuh, menghilangkan najisnya. Kedelapan, mencari arah kiblatnya. Kesembilan, sudah masuk waktu sholat jika memang bertayamum untuk sholat. Ke-10, bertayamum 1 kali hanya untuk kefarduan 1 kali.
Selanjutnya faslun fi furudit tayamum, bab fardu-fardu tayamum. Fardu tayamum ada 5 jumlahnya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua harus memindahkan debunya dari tempat debu menuju wajahnya. Ketiga mengusap seluruh wajahnya. Keempat mengusap kedua tangannya. Kelima tertib antara dua usapan berurutan, jangan sampai kelewatan. Selanjutnya faslun fi mubtilatit tayamum, bab pembatal tayamum. Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, hal yang membatalkan wudunya. Kedua, murtad keluar dari Islam, mengingkari keyakinan orang Islam. Yang ketiga, menyangka ada air. Yang ketiga, menyangka adanya air jika tayamum karena tak ada air. Jika terdapat salah satu darinya, maka menjadi batalah tayamumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pasal yang selanjutnya, di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah teman-teman semua, kita melanjutkan menghafal Nadhum Safina Indonesia. Kita sudah masuki bab najis. Yang pertama, faslun fima yadharu minan najasah, bab najis yang menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang jadi suci yang asalnya najis ada 3, mari kita analisis. Pertama, khomer jika menjadi cuka dengan sendirinya tak direka-reka. Kedua, kulit bangkai jika disamak dibersihkan kotorannya yang melekat. Ketiga, sesuatu menjadi hewan yang asal mulanya dari bangkai hewan. Selanjutnya faslun fi anwa'in najasah, bab macam-macam najis. Macam-macam najis 3 bilangannya. Pertama, najis mughalladah namanya. Kedua, najis mukhaffafa namanya. Yang ketiga, mutawassithah namanya. Mughalladah itu yang berat najisnya, mukhaffafah itu yang ringan najisnya, mutawassithah itu najis yang sedang, tidak berat dan juga tidaklah ringan. Selanjutnya fasun fi izalatin najasah, bab cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis ada 3, berbeda najisnya, berbeda caranya. Najis mughalladah 7 basuhannya, salah satu dicampur dengan debunya. Najis mukhaffafah yang ringan caranya, cukup dengan mencipratkan air saja. Najis mutawassithah 2 macamnya, yaitu ainiyah hukmiyah rupanya. Najis ainiyah yang ada baunya, rasa dan warnanya juga masih ada, harus menghilangkan warna, bau, rasa, lalu disiram 1 basuhan saja. Najis hukmiyah yang tak ada baunya, rasa dan warnanya sudah tidak ada, maka cukuplah langsung dibasuh saja, dibasuh dengan 1 basuhan saja. Selanjutnya fasun fil haidi wan nifas, bab haid dan nifas. Haid itu darah dari farji wanita, bukan sakit tapi kebiasaannya. Masa paling sedikit haidnya wanita, tak boleh kurang sehari semalamnya. Masa paling banyak haidnya wanita, tak boleh lebih 15 harinya. Sedang umumnya masa haidnya wanita yaitu 6 atau 7 harinya. Sedikitnya masa sucinya wanita
tak kurang dari 15 harinya. Umumnya masa suci pada wanita tergantung pada masa haidnya wanita. Terkadang 23 harinya, terkadang 24 harinya, tak ada batas masa suci wanita. Terkadang tak ada haid pada wanita. Masa paling sedikit nifas wanita yaitu hanyalah 1 tetes saja. Maksimal nifas 60 harinya, umumnya nifas 40 harinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sambung di kesempatan yang selanjutnya di bab yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan menghafal Nadhum Safina Indonesia. Kita sudah masuki bab tentang sholat. Yang pertama, faslun fi a'dharis sholah, bab udzur-udzur sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Udzurnya sholat yaitu ada 2. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, yaitu tidur yang tidak disengaja dan juga lupa yang tidak disengaja. Selanjutnya, bab faslun fi syurutis sholah, bab syarat-syarat sholat. Syarat sholat ada 8 jumlahnya. Marilah kita sebutkan semuanya. Pertama, suci hadas kecil dan besar, bersuci dengan wudu dan mandi besar. Kedua, suci badan dan pakaiannya dan tempat sholat suci dari najisnya. Ketiga, harus menutupi aurat. Keempat, juga harus menghadap kiblat. Kelima, harus sudah masuk waktunya. Keenam, tahu sholat wajib hukumnya. Ketujuh, tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya. Kedelapan, menjauhi larangannya yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Hadas itu kotoran yang tak terlihat menjadi penghalang orang untuk sholat. Macam hadas ada 2 bagiannya, hadas kecil dan hadas besar rupanya. Hadas kecil hal yang mewajibkan wudu, bisa bisa menjadi suci dengan berwudu. Hadas besar hal yang mewajibkan mandi dan bisa menjadi suci dengan mandi. Macam aurat ada 2 jumlahnya, marilah kita sebutkan semuanya. Aurat laki-laki dalam sholatnya yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita di dalam sholatnya seluruh badan kecuali wajahnya. Telapak tangan masih boleh terbuka dan punggung tangan juga boleh terbuka. Aurat wanita beserta mahramnya yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita beserta wanita juga di antara pusar dan lututnya. Aurat wanita beserta ajnabi seluruh badan tanpa terkecuali. Selanjutnya, fasun fi arkanis sholah, bab rukun-rukun sholat. Rukun sholat 17 bilangannya. Yang pertama, niat di dalam hatinya, takbiratul ikhram dan juga berdiri bagi orang yang masih mampu berdiri. Lalu membaca surat Al-Fatihahnya beserta syarat juga tasdid-tasdidnya, melakukan ruku dan tumak ninahnya, lalu beriktidal dan tumak ninahnya, melakukan sujud dan tumaninahnya, jangan lupa beserta syarat-syaratnya, lalu duduk antara 2 sujudnya, jangan lupa tumaninah di dalamnya.
lalu duduk pada tasyahud akhirnya bersama membaca tasyahud akhirnya, lalu membaca sholawat pada Nabi, mendoakan rahmat kepada sang Nabi, lalu mengucapkan salam yang pertama. Jangan lupa tertib setiap rukunnya, itu semua rukun sholat jumlahnya, wajib menghafalkan dan mengamalkannya. Selanjutnya fasun fi derajat niatis sholat, bab derajat niat sholat. Niat itu ada 3 derajatnya. Pertama, niat untuk sholat fardunya, wajib menyengaja melakukan sholat, wajib menyebutkan kefarduan sholat, dan wajib menentukan jenis sholatnya, subuh, duhur, asar, maghrib, atau isya. Niat sholat sunnah 2 bagiannya. Yang pertama sunnah yang ada waktunya, wajib menyengaja melakukan sholat, juga wajib menentukan jenis sholat. Sholat sunnah yang tidak ada waktunya, cukup hanya menyengaja sholat saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di bab selanjutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan nadzuman kitab Safinah. Kita sampai di fasal sunnah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunanis sholati. Sunnah sholat ada 10 jumlahnya. Pertama, membaca doa iftitahnya, membaca keras bacaan di tempatnya, membaca lirih juga pada tempatnya, membaca suratan setelah Fatihah, dan membaca amin setelah Fatihah, membaca takbir setiap gerakannya, membaca tasbih pada ruku sujudnya. Jadi sunnah ini ada 10 ya. Sunnah sholat ada 10. Yang pertama, membaca doa iftitah, lalu membaca keras pada tempatnya, membaca jahar pada 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh. Nah, itu membaca jahar. Membaca lirih pada tempatnya pada sholat duhur, asar, lalu 2 rakaat isya yang terakhir, 1 rakaat maghrib yang terakhir itu membaca lirih ya. Aryasir tidak terdengar oleh makmum kalau imamnya ya. Makmum satu tidak terdengar oleh makmum yang satunya. Lalu membaca suratan setelah membaca surat Fatihah. Suratnya bebas ya. Yang terbaik ya yang sampai selesai 1 surat, misalkan surat Ad-Duha, surat Al-Falaq, An-Nas, yang penting sampai selesai. Lalu membaca amin ya setelah Fatihah, ini juga sunnah. Membaca takbir intikal namanya ya. Ketika mau hendak ruku kita mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dengan takbir intikal, itu sunnah ya membaca takbir. Lalu membaca tasbih pada ruku dan sujud ya. Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi, itu sunnah. Lalu duduk iftiras. Duduk iftiras di semua duduknya, duduk tawaruk di tasyahud akhirnya, yang terakhir mengucap salam kedua, juga mengusap wajah dengan tangannya. Duduk iftiras itu di semua duduknya, tapi selain duduk akhir ya, duduk intikal, duduk apa namanya, duduk iftiras ya, atau duduk di tasyahud awal itu ya, atau duduk istirahat yang setelah rakaat yang pertama ya, itu duduk dulu ya, itu sunnahnya duduk iftiras. Di semua duduk di dalam sholat semuanya sunnah duduk iftiras, kecuali duduk di tasyahud akhir. Tasyahud akhir sunnahnya menggunakan duduk tawaruk, ini sunnah ya, sunnah sholat. Lalu terakhir mengucap salam ya, salam yang kedua itu hukumnya sunnah.
Mengusap wajah juga sunnah. Namun keterangan yang mengusap wajah ini ada di Fathul Mu'in. Kalau di Fathul Qori, Fathul Safina belum disebutkan. Di Fathul Mu'in ada mengusap wajah dengan tangannya. Selanjutnya fasal sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan 4 tempatnya. Sunnah mengangkat tangan sampai telinga. Marilah kita amalkan semuanya agar mendapatkan kesempurnaannya. Karena ini madhab Syafi'iyah, mengangkat tangannya sunnah sampai telinga. Ada di 4 tempat. Yang pertama, sunnah mengangkat tangannya saat mengucap takbiratul ihramnya. Ketika takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan. Yang kedua, sunnah mengangkat tangannya ketika hendak melakukan rukuknya. Mau rukuk, sunnah mengangkat tangan. Yang ketiga, sunnah mengangkat tangannya ketika hendak bangun dari rukunya. Mau tidal, itu sunnah mengangkat tangan. Yang keempat, sunnah mengangkat tangannya saat bangun dari tasyahud awalnya. Dari rakaat yang kedua, setelah tasyahud awal itu sunnah mengangkat tangan. Kalau rakaat pertama, rakaat ketiga tidak disunahkan mengangkat tangan. Selanjutnya fasal syarat-syarat sujud. Syarat sujud ada 7 bilangannya. Marilah kita sebutkan semuanya. Pertama, sujud dengan anggota sujud. Mari kita sebutkan anggota sujud. Kening dan kedua telapak tangannya, kedua lutut dan kedua kakinya. Syarat sujud harus terbuka, keningnya juga harus menekankan kepalanya. Jadi syarat sujud ada 7. Yang pertama, harus sujud menggunakan 7 anggota sujud ya, ini yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Ini 7 anggota sujud harus sujudnya harus semuanya ya dengan ini ya. Namun ada yang wajib dibuka seperti kening, wajib ditutup lutut, boleh dibuka boleh ditutup itu tangan dan kaki ya. Yang kedua syaratnya itu sujud harus terbuka keningnya. Harus keningnya terbuka, juga harus sedikit menekankan ya, menekankan sedikit ya. Tidak boleh hanya ditempel saja, tapi agak ditekan sedikit. Turun hanya untuk melakukan sujud, tidak boleh berniat selain sujud. Tidak boleh sujud di atas sorbannya yang dibawa bergerak dalam sholatnya. Jadi ketika turun itu hanya bertujuan memang mau sujud. Kalau ada hal lain, tujuan yang lain, tujuan yang bukan untuk sujud, maka nggak sah. Harus turun memang dia bermaksud untuk sujud. Lalu tidak boleh sujud di atas sorban yang dibawa bergerak dalam sholatnya. Harus meninggikan bagian pantatnya, harus lebih tinggi dari kepalanya. Sujud harus disertai tumanina, tidak sah sujud jika tak tumanina. Jadi harus kepalanya lebih rendah dari pantat ya, atau pantatnya harus lebih tinggi daripada kepala. Lalu sujudnya harus tumanina. Kalau nggak tumanina maka tidak sah. Itu 7 syarat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjutkan di fase selanjutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan nazaman kitab Safinah. Kita sudah masuki fasal waktu-waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fi awqatis sholati. Waktu-waktu sholat 5 bilangannya: zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya. Awal waktu zuhur ketika istiwa, bergeser sedikit ke arah baratnya. Akhir waktu zuhur, melihat bayangan benda yang telah sama dengan bayangan awal waktu. Asar, melihat bayangan benda lebih panjang dibanding bayangan
Jadi ini menjelaskan tentang waktu untuk sholat. Pertama waktu duhur ya, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Awal waktu duhur kapan? Ketika istiwa, ketika waktu istiwa lalu bergeser sedikit. Jadi istiwa itu matahari tepat di tengah, lalu bergeser sedikit ke arah bawahnya, itu sudah masuk waktu duhur awalnya. Akhirnya kapan? Ketika bayangan suatu benda telah sama dengan benda tersebut. Misalkan kita mendirikan benda panjang 1 meter, bayangannya juga 1 meter, itu berarti akhir waktu sholat duhur. Lalu awal waktu sholat asar, ketika bayangan itu lebih panjang sedikit daripada bendanya. Misalkan bayangan bendanya 1 meter, itu 1 meter lebih 2 cm atau 3 cm misalkan ya, itu berarti sudah masuk waktu asar. Akhir waktu asar saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Awal waktu maghrib saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Akhir waktu maghrib hilang mega merah. Awal waktu isya hilang mega merah. Akhir waktu isya terbit fajar sodik. Awal waktu subuh terbit fajar sodik. Nah, selanjutnya tadi awal waktu asar itu ketika bayangan benda lebih panjang sedikit ya dari bendanya. Nah, akhir waktu asar kapan? Saat terbenam matahari. Itu mulai terbenam itu sudah mulai habis waktu sholat asar. Jadi ketika habis waktu duhur masuk waktu asar, habis waktu asar masuk waktu maghrib, dan seterusnya gitu ya. Awal waktu maghrib saat matahari telah sempurna terbenam. Jadi kan terbenam kan bertahap ya, terbenam ujungnya, terus tengahnya, terus semuanya terbenam. Nah, itu ketika sudah terbenam semuanya, maka sudah masuk waktu maghrib. Akhir maghrib kapan? Ketika hilang, terus setelah terbenam semuanya muncullah mega merah biasanya. Nah, nanti setelah mega merah itu hilang juga, itu habis waktu maghribnya, masuk waktu isya. Waktu isya awalnya adalah ketika mega merah sudah hilang. Akhir waktu isya kapan? Sampai terbit fajar. Awal waktu subuh ketika muncul fajar sodik ya, sama ya, ketika habis waktu sholat isya langsung masuk waktu sholat subuh. Akhir waktu subuh terbit matahari. Akhir waktu subuh terbit matahari, kan awalnya waktu subuh terbit fajar, akhirnya sampai kapan? Sampai terbit matahari. Akhir waktu subuh terbit matahari hingga sempurna terbitnya matahari. Mega itu ada 3 bagiannya, mega merah, kuning, dan putih rupanya. Mega merah untuk waktu maghrib saja, mega kuning putih untuk waktu isya disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai hilang mega kuning dan putihnya. Ini seperti yang ada di teks Safina ya, disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai mega kuning dan mega putih hilang. Selanjutnya bab sebab sujud sahwi, sebab disunahkan sujud sahwi. Sebab sujud sahwi, sebab sunnah sujud sahwi ada 4. Sebab meninggalkan sunnah abad, melakukan hal yang bisa membatalkan, dilakukan dengan tak disengajakan, melafadzkan rukun qauli sembarangan tidak pada tempatnya yang ditentukan, menambah rukun dengan tak disengaja, menambah rakaat dan dengan tak sengaja. Jadi secara singkat ini sebab seseorang disunahkan sujud sahwi. Yang pertama karena melakukan hal yang membatalkan sholat tapi dilakukan tidak sengaja. Misalkan dia menambah rukun ya, atau rukunnya 2 kali ya, rukunnya 2 kali tapi dia lupa, tidak sengaja, maka itu nanti disunahkan sujud sahwi. Lalu melafadzkan qauli sembarangan, misalkan sedang duduk tasyahud akhir malah membaca Fatihah, itu juga disunahkan sujud sahwi. Harusnya kan Fatihah pas saat berdiri, atau saat berdiri malah dia membaca tasyahud akhir misalkan ya, itu juga disunahkan melakukan sujud sahwi. Terus menambah rukun tidak disengaja, harusnya sudah
tasyahud akhir berdiri lagi ya. Nah, lupa ya. Itu nanti tidak sengaja, maksudnya dia lupa, nanti disunahkan sujud. Menambah rakaat juga tidak sengaja, itu juga rukun rakaat ditambah dengan tidak sengaja, itu nanti disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Sekarang sunnah-sunnah abngat ini ya, meninggalkan sunnah hangatnya, salah satunya meninggalkan sunnah abngat sholatnya. Apa saja sunnah abngatnya di sini? Sunnah abngat ada 7 bilangannya. Pertama tasyahud awal dan duduknya, membaca sholawat kepada sang Nabi. Pada tasyahud awal cukup sekali, membaca sholawat keluarga Nabi. Pada tasyahud akhir cukup sekali, lalu kunut juga berdirinya kunut, juga sholawat Nabi di dalam kunut. Jadi ada 7 sunnah abngat. Yang pertama tasyahud awal dan duduknya, ada 2 ya, 1, 2. Lalu sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, ini 3 berarti ya. Lalu yang keempat membaca sholawat keluarga Nabi pada tasyahud akhir, 4. Yang kelima kunut. Yang keenam berdirinya kunut. Yang ketujuh sholawat di dalam kunut. Itu 7 sunnah abngat yang di dalam sholat, yang ketika ini ditinggalkan disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjutkan di fasal yang selanjutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan al-Quran kitab Safinah. Kita sudah masuki bab hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fi mubtilatis sholati. Hal yang membatalkan sholat 14. Yang pertama sebab kedatangan hadas. Kedua sebab kejatuhan najisnya ketika tidak dibuang seketika. Ketiga sebab terbuka auratnya ketika tidak ditutup seketika. Keempat berbicara dengan sengaja. Kelima makan minum dengan sengaja. Yang membatalkan sholat ada 14. Yang pertama kalau hadas, yang misalkan kentut, lagi sholat kentut maka langsung batal. Yang kedua kejatuhan najis ketika tidak dibuang seketika, misalkan kita kejatuhan najis tai cicak yang kering, itu ketika kita buang langsung maka belum batal, tapi ketika dibiarkan maka batal. Atau ketika tai cicak najis itu basah maka langsung batal ya. Lalu ketika terbuka auratnya juga batal ketika tidak dibuang atau ditutup seketika. Kalau langsung ditutup, dibuka oleh anak kecil lalu kita langsung tutup, nggak batal, tapi kalau dibiarkan batal ya. Keempat ini yang makan juga ya, berbicara dan makan. Berbicara dengan 2 huruf ataupun 1 huruf yang punya arti itu sudah batal. Apalagi makan ya, makan juga batalkan puasa, membatalkan sholat. Yang keenam bergerak 3 gerakan dengan gerakan yang berkesinambungan. Yang ketujuh melompat yang berlebihan. Ke-8 memukul yang berlebihan. Ke-9 yang membatalkan sholatnya menambah rukun sholat dengan sengaja. Ke-10 mendahului imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja. Yang ke-6 bergerak 3 kali berkesinambungan atau yang berturut-turut ya, 3 kali walaupun tidak sengaja batal. Melompat yang berlebihan batal. Memukul yang berlebihan, ada nyamuk kita tampok ya, tapi berlebihan batal. Lalu membatalkan sholat yang ke-9 adalah menambah rukun ya, ditambah rukun tapi sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Lalu 10 mendahului imam ya, nyelip imam 2 rukun sengaja batal. Ke-11 tertinggal dari imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja. 12 yang membatalkan sholatnya yaitu berniat memutus sholatnya
13 yang membatalkan sholatnya, menggantungkan niat memutus sholatnya. 14 ragu di dalam niatnya, ragu batal atau tidaklah sholatnya. Yang 11 tertinggal dari imam 2 rukun, itu sengaja itu batal. Lalu niat ya, niat memutus sholat, saya akan membatalkan sholat lah, misalkan niat seperti itu udah batal, baru niat begitu batal. Lalu yang ke-13 menggantungkan membatalkan sholat, menggantungkan memutus sholat. Misalkan di dalam sholat kita dari hati bilang nanti kalau hujan saya akan batal, jadi menggantungkan batal dengan hujan. Itu walaupun belum hujan sudah batal karena menggantungkan membatalkan sholat. Lalu 14 ragu di dalam batal atau tidak ya, batalkan atau tidak ya, batalkan atau tidak, batalkan ragu-ragu maka sudah batal langsung seketika ya. Itu 11 ya, 14 hal yang harus dihindari ketika kita sholat. Selanjutnya fasal sholat jamaah, fasun fil jamaati. Syarat berjamaah 11 jumlahnya, tidak mengetahui batal imamnya, tak meyakini qadha pada imamnya, bukan seorang makmum diri imamnya, dan imamnya tidak merusak bacaan, merusak yang sampai merubah maknanya, tidak mendahului tempatnya imam, mengetahui pindah gerakan imam, imam dan makmum berkumpul dalam masjid atau di luar tak jauh dari masjid, niat bermakmum mengikuti imamnya, sama gerakan dengan sholat imamnya. Jadi jamaah ini syaratnya ada 11. Yang pertama tidak boleh mengetahui imam batal. Kalau mengetahui ya kita ikut batal, kalau tidak mufarokoh. Kalau mufarokoh tidak batal. Lalu tidak boleh meyakini imam harus qadha, tidak boleh. Kalau meyakini berarti batal. Bukan seorang makmum diri imamnya, jadi kita tidak boleh bermakmum kepada makmum, kita harus bermakmum kepada orang yang sendirian atau yang imam. Imam tidak boleh merusak bacaan yang sampai merubah makna bacaan tersebut. Fatihah misalkan tidak boleh sampai maknanya berubah. Kalau mungkin tidak fasih, makhrajnya kurang bagus, itu masih tidak apa-apa ya. Lalu tidak mendahului tempatnya imam, artinya dia makmumnya harus lebih di belakang sedikit ya. Kalau berdua makmumnya di belakang sedikit ya, tumitnya harus di belakang tumit imam. Lalu mengetahui pindah gerakan imam, tahu kalau imam lagi ruku, tahu imam ini imam i'tidal, tahu ya. Itu baik mengetahui dengan melihat atau mendengar, itu yang penting dia mengetahui. Imam lagi sujud nih, ya tahu ya. Itu berarti mengetahui. Lalu imam dan makmum berkumpul dalam masjid atau di luar tapi tidak jauh ya, sekiranya 300 dirok, tidak lebih dari 300 dirok atau 300 meter sekitar. Lalu berniat mengikuti imam ketika kita takbir ya, mengikuti makmuman lillah, sholli fardhu dhuhri makmuman lillah ya, harus ada niat bermakmumnya. Lalu sama gerakannya dengan imam. Kalau imam sujud ya ikut sujud, imam tahiyat awal kita tahiyat awal, imam ruku kita ruku, harus sama gerakan dengan imamnya. Kalau tidak sama bahaya ya. Itu syarat berjamaah. Allahu a'lam. Lanjut di fasal tentang gambaran jamaah. Sebenarnya gambaran kalau di kitab Safina itu ada hunca, tapi saya tidak memasukkan hunca, hanya laki-laki dan perempuan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fi suwaril jamaati. Macam-macam jamaah dan gambarannya, marilah kita sebutkan semuanya. Makmum laki-laki pada laki-laki, makmum perempuan pada laki-laki, makmum perempuan pada perempuan, itu semua sesuai peraturan. Tetapi jika dibalik keadaan maka tidak sah menurut peraturan. Jadi gambaran jamaah itu yang pertama, jamaahnya laki-laki, makmumnya laki-laki, imam laki-laki. Makmum perempuan, imam laki-laki, makmum perempuan, imam perempuan, ini semuanya sah ya, semua sah. Tapi kalau dibalik laki-laki makmum kepada perempuan maka tidak sah, tidak sesuai peraturan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di fasal yang selanjutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah kita melanjutkan nazaman kitab Safinah. Kita sudah masuki bab qasar dan jamak atau bab musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil qasri wal jam'i. Musafir itu orang yang bepergian sedang melakukan perjalanan panjang 85 kilo jaraknya, bukan karena maksiat perjalanannya. Bagi musafir boleh menjamak sholat, musafir juga boleh mengqashar sholat. Jamak itu mengumpulkan dua sholat, qashar itu meringkas rakaat sholat. Jamak itu ada dua bagiannya, jamak takdim dan jamak takhir jenisnya. Syarat jamak takdim itu ada dua, niat menjamak pada sholat pertama. Ini definisi musafir, orang yang bepergian sedang melakukan perjalanan panjang, ya, panjangnya berapa? 85 km atau 2 marhalah. Nah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama, dianggap musafir yang boleh menjamak mengqashar, salah satunya ini perjalanannya panjang 85 km. Ada yang mengatakan 83 sudah boleh, ya, kita cari aman 85. Lalu bukan karena maksiat, niat perjalanannya bukan karena maksiat. Lalu dia boleh menjamak dan mengqashar sholat. Jamak itu mengumpulkan dua sholat, dikumpulkan pada satu waktu, ya. Ketika mengqashar tidak mengumpulkan, tapi dia meringkas. Jadi berbeda antara jamak dan qashar. Ada seseorang musafir yang menjamak saja tanpa mengqashar, ada yang mengqashar saja tanpa menjamak, ada yang menjamak plus mengqashar. Jadi pilihan itu, ya, musafir itu boleh menjamak saja, boleh mengqashar saja, boleh menjamak dan mengqashar. Lalu jamak takdim ini, ya, ada dua. Yang pertama harus niat. Jamak takdim niat menjamak pada saat pertama. Syarat jamak takdim itu ada dua, niat menjamak pada sholat pertama, mualah di antara dua sholatnya, bersambung tidak diselingi yang lainnya. Syarat jamak ini sudah masuk syarat jamak takhir, ya. Jadi ini dulu, ya. Jamak itu kan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kita bahas jamak takdim dulu. Ini syaratnya dua, harus niat dulu, ya. Majmu'an ilal asri, misalkan usolli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri, yaitu majmu'an dijamak sholat duhur nanti dijamak dengan asar, berarti sudah ada niat menjamaknya. Sholli fardhu dhuhri majmu'an ilal asri misalkan, nah, itu berarti dijamak ke asar, ini harus niat dulu. Lalu mualah, jadi mualah itu setelah selesai sholat duhur langsung disambung sholat asarnya, bersambung tidak selingi lainnya. Syarat jamak takhir ada dua, menjamak takhir di sholat pertama, niat jamak takhir di sholat pertama. Jadi sebelum nanti misalkan kita menjamak duhur dan asar, tapi di waktu asar, di waktu duhur kita sudah berniat terlebih dahulu. Saya ulangi dari bacanya di sini. Jamak itu ada dua bagiannya, jamak takdim dan takhir itu jenisnya. Syarat jamak takdim itu ada dua, niat menjamak pada sholat pertama, mualah di antara dua sholatnya, bersambung tidak diselingi lainnya. Syarat jamak takhir itu ada dua, niat jamak takhir di sholat pertama, masih perjalanan dan langgeng udurnya sampai datang waktu sholat yang kedua. Syarat qashar ada tiga bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Mengetahui qashar boleh hukumnya, niat qashar di takbiratul ihramnya. Qashar sholat hanya yang 4 rakaat, tidak boleh selain 4 rakaat. Ini syarat jamak takhir, yaitu yang pertama harus niat, ya, tadi ketika menjamak duhur dan asar di waktu yang asar, di waktu duhur itu sudah harus niat dulu, berniat nanti saya akan menjamak
takhir di sholat asar itu. Lalu perjalanannya masih dalam perjalanan atau uzurnya masih, terus udah ya, cuma 2 saja ya. Masih dalam perjalanan sampai ke sholat yang kedua atau di waktu akhirnya. Lalu selanjutnya qasar nih ya. Qasar ini meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Ini ada 3 syarat. Yang pertama, boleh tahu kalau mengqasar itu hukumnya boleh. Lalu niat mengqasar pada takbiratul ihram, misalkan kita sholat duhur mengqasar tanpa menjamak, qasar saja, misalkan sholli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala, jadi nanti sholatnya 2 ya. Dan mengqasar ini hanya pada sholat-sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya, itu boleh diqasar. Sholli fardhul isya'i qasran lillahi ta'ala kalau sendirian. Kalau ma'mum berarti sholli fardhul isya'i qasran ma'muman lillah atau imaman lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya kita ke fasal Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul fil Jum'ah, sholat Jumat. Syarat sahnya mendirikan sholat Jumat, jumlahnya 6, tidak boleh terlewat, harus dilakukan pada waktu duhur, tidak boleh di selain waktu duhur, harus dilakukan dengan berjamaah dan harus 40 orang jamaah, dilakukan pada suatu daerah dan harus didahului 2 khutbah. Syarat khutbah ada 10 jumlahnya. Pertama, harus suci 2 hadasnya, suci dari najis badan pakaiannya, juga tempatnya suci dari najisnya, menutup aurat, juga menghadap kiblat, lalu duduk di antara 2 khutbah. Seperti tumanina di dalam sholat, lebih lama dari tumanina sholat. Nah, ini fasal ini sebenarnya ada fasal Jumat, fasal khutbah sendiri, saya gabung jadi satu ya. Yang pertama kita bahas Jumatnya dulu. Syarat sah bisa mendirikan sholat Jumat, yang pertama ini ada 6 ya jumlahnya. Yang pertama harus dilakukan waktu duhur, yang kedua harus dilakukan dengan berjamaah dan minimal 40 menurut Imam Syafi'i ya. Harus 40 orang jamaah yang laki-laki semua, mukim semua, balik semua. Lalu dilakukan di satu daerah ya, maksudnya daerah itu ya di pedesaan, tidak boleh di pegunungan, tidak ada penduduk kok didirikan, harus di area daerah yang ada penduduknya. Lalu juga harus didahului 2 khutbah. Nih ada syarat khutbahnya. Syarat khutbah ada 10. Yang pertama harus suci ya. Orang yang khotib harus suci badan pakaian dari najis, tempatnya juga ya. Lalu si khotib harus menutup aurat, juga harus menghadap kiblat. Lalu nanti duduk di antara 2 khutbah ya. Duduknya seperti tumanina sholat, lebih lama sedikit. Misalkan tumanina sholat itu subhanallah ya, lebih sedikit lah. Hanya menggunakan bahasa Arab khutbahnya pada setiap rukun-rukun khutbahnya, berkesinambungan antar 2 khutbah, juga antara sholat dan 2 khutbah. Rukun khutbah ada 5 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama, memuji Allah Ta'ala pada khutbah yang pertama dan kedua, membaca sholawat beserta salamnya pada khutbah yang pertama dan kedua, berwasiat untuk selalu bertakwa pada khutbah yang pertama dan kedua, membaca salah satu ayat Qur'annya pada khutbah pertama atau kedua, mendoakan kaum muslimin muslimat pada khutbah yang kedua dengan khidmat. Nah, tadi sambungan dari syarat khutbah harus menggunakan bahasa Arab pada rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukun dalam khutbah yaitu harus menggunakan bahasa Arab, walaupun nanti bisa diterjemah atau ditambah dengan penjelasan bahasa Indonesia, tapi rukunnya harus menggunakan bahasa Arab. Lalu berkesinambungan, khutbah yang pertama langsung disambung ke khutbah yang kedua, selesai khutbah kedua sambung dengan sholat ya, tidak boleh disela-selai hal lain. Lalu sekarang kita bahas rukun khutbah ada 5. Yang pertama memuji, harus alhamdulillah,
alhamdulillahilladzi hadani li hada, dan lain sebagainya. Lalu ini memuji kepada Allah ini di khutbah yang pertama ada, di khutbah yang kedua ada. Lalu membaca salawat salam ini di khutbah yang pertama ada, di khutbah yang kedua ada salawatnya. Lalu berwasiat berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, misalkan ya. Itu di khutbah yang pertama, kedua ada berwasiat takwa. Lalu membaca salah satu ayat Al-Qur'an ya. Ini di khutbah yang pertama atau kedua boleh membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Lalu yang terakhir mendoakan kaum muslimin wal muslimat pada khutbah yang kedua. Ketika akan selesai khutbah, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya, itu didoakan. Itu syarat Jum'ah dan syarat khutbah, lalu rukun khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di fasal yang selanjutnya, di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan nadhaman kitab Safinah. Kita sudah masuki fasal tentang mayit, kewajiban terhadap mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yalzamu lil mayyiti. Kewajiban terhadap orang meninggal jumlahnya 4, tidak boleh ditinggal. Wajib ini wajib kifayah namanya, cukup salah satu yang melakukannya. Yang pertama wajib memandikan mayit, yang kedua wajib mengkafani mayit, yang ketiga wajib mensolati mayit, yang keempat wajib menguburkan mayit. Nah, jadi di fasal mayit ini saya sangat ringkas ya, karena sudah banyak bednya, sudah 266. Ini kalau nggak diringkas nanti bisa sampai 400. Dan yang pertama harus diketahui kewajiban terhadap meninggal, ada orang meninggal, ini wajibnya wajib kifayah. Ini cukup tahu sampai situ dulu ya. Lalu wajib kifayah itu ya cukup salah satu yang menangani, itu sudah gugur yang lain. Nah, kewajibannya apa saja? Yang pertama mandikan mayit, yang kedua mengkafani mayit, lalu mensolati mayit, lalu menguburkan mayit. Ada 4 kewajiban yang harus dilakukan orang setempat kepada mayit. Lalu selanjutnya fasal zakat. Fasun fi zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat ini juga simple ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu hakikatnya membersihkan dari harta kita yang berkelebihan. Zakat adalah harta yang ditentukan untuk mustahik yang sudah ditentukan, juga waktunya yang sudah ditentukan, nisab haul juga sudah ditentukan, muzaki orang yang memberikan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Mustahik ada 8 golongannya, marilah kita sebutkan semuanya. Fakir, miskin, amil gharim dan mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah dan mukatab. Harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 macam secara sepakat. Hewan ternak itu wajib dizakati jika nisab hal sudah terpenuhi. Emas, perak juga wajib dizakati jika nisab hal sudah terpenuhi. Makanan yang pokok wajib dizakati jika nisab hal sudah terpenuhi, dan harta dagangan wajib dizakati jika nisab hal sudah terpenuhi. Harta rikas harta rikas dan juga barang tambangnya juga wajib dizakati seketika. Jadi ini ringkasan bab zakat ya. Yang pertama, zakat itu definisinya ya tujuannya ya untuk membersihkan dari harta kita yang berkelebihan. Lalu zakat itu harta yang sudah ditentukan. Jadi tidak semua harta dizakati ya, harta yang ditentukan. Juga untuk mustahik yang sudah ditentukan. Jadi yang menerima zakat nanti siapa saja sudah ditentukan. Waktunya juga sudah ditentukan, kapan berzakat itu juga ditentukan, tergantung zakatnya apa, zakat fitrah apa zakat mal.
Nah, di sini dijelaskan muzaki itu orang yang memberikan zakat atau orang yang berkewajiban melakukan zakat. Mustahik orang yang berhak menerima zakat. Mustahik di sini ada 8 ya. Ada fakir, miskin, amil, gharim, mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah, dan mukatab, budak mukatab. Lalu harta yang wajib dikeluarkan zakat itu ada 6 macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama hewan ternak, jika sudah mencapai haul dan nisab. Haul itu 1 tahun, nisab itu kadar minimal, misalkan kambing minimal 4 ya, 4 selama 1 tahun maka wajib zakat. 40 kambing, mempunyai 40 kambing selama 1 tahun maka wajib zakat. Itu berarti sudah haul, sudah nisab. Lalu emas perak juga wajib dizakati ya. Emas perak kalau sudah haul, sudah mencapai nisab, batas minimal orang mempunyai emas biar kewajiban zakat, itu namanya nisab. Lalu makanan pokok ya. Makanan pokok kalau di Indonesia beras ya. Padi sudah sampai haul nisab itu wajib melakukan zakat. Harta dagangan juga wajib dikeluarkan zakat jika sudah haul dan nisab. Kalau harta rikas barang tambang ini wajib dizakati seketika ya, ketika mendapatkan langsung wajib dizakati. Itulah sedikit pengetahuan tentang zakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berjumpa di kesempatan yang selanjutnya di fasal yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan nadhaman kitab Safinah. Kita sudah masuki bab yang terakhir di kitab Safinah ini, yaitu bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun bis saumi. Puasa secara bahasa menahan, secara hukum syara juga menahan dari semua hawa nafsunya, dari hal yang membatalkan puasanya, mulai dari terbit fajar pagi hari sampai sempurna terbenam matahari. Diawali niat di malam harinya, juga disunahkan sahur sebelumnya. Syarat wajib puasa 5 jumlahnya, Islam balik berakal sehat badannya, kuat berpuasa sepanjang harinya, bukan sebagai musafir statusnya. Nah ini sedikit tentang puasa. Ini sudah bait ke 279 ya, karena baitnya Nadhum Safinah ini ada 306. Yang pertama, definisi puasa secara bahasa menahan, secara istilah atau secara fikih hukum syara itu adalah menahan dari hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa. Menahannya kapan? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahannya ya. Diawali dengan niat di malam harinya, niat ya, wajib tabiit, wajib menginapkan niat. Jadi niatnya wajib di malam hari. Malam hari berarti habis maghrib sampai sebelum subuh, itu niatnya, waktunya itu. Lalu disunahkan juga sahur sebelumnya. Sekarang syarat wajib puasa itu, orang-orang yang wajib berpuasa itu ada 5. Islam balik berakal sehat badannya, kuat berpuasa, dan bukan musafir ya, dia wajib puasa ya. Dia orang Islam, balik berakal, sehat badan, kuat puasa, bukan musafir, maka wajib puasa. Lalu syarat sah puasa 5 ya, Islam balik berakal, suci badan. Ini kalau misalkan bukan Islam maka puasanya nggak sah. Belum balik ya juga tidak sah ya, karena ini syarat sah, sebagai syarat sah. Kalau sebelum balik sudah puasa ya untuk latihan ya, untuk latihan saja. Lalu suci dari haid nifas, dan harus tahu ketentuan puasa, harus belajar dulu bab tentang puasa. Syarat sah puasa 5 bilangannya, Islam balik berakal, suci badannya, suci dari haid nifas untuk wanita, dan harus tahu ketentuan puasa ya, harus tahu dulu tuh. Nanti kalau nggak tahu nanti bisa kepleset ya, dan salah puasanya. Rukun puasa ada 2 jumlahnya. Pertama, niat pada malam harinya, lalu menjauhi hal yang membatalkan terhadap puasa yang dilaksanakan. Rukunnya ada 2, yang pertama niat, yang kedua dia harus menjauhi hal yang membatalkan puasa selama puasa ya, harus menjauhi hal yang membatalkan puasa.
Yang membatalkan puasa apa? Yang membatalkan puasa ada 5. Masuknya benda ke lubang manusia jika disengaja masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam batas lubang dalamnya. Lubang manusia 9 jumlahnya. Kubul, dubur, mulut, kedua telinga, kedua mata, dan kedua hidungnya. Semua bisa membatalkan puasa. Sebab murtad juga batal puasanya. Sebab gila juga batal puasanya. Haid nifas juga membatalkan puasa. Melahirkan juga batalkan puasa. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Masuknya sesuatu ke lubang manusia dengan disengaja, bukan karena kenyang ya, bukan karena hilang hausnya, itu membatalkan puasa, tapi ada sesuatu yang masuk, misalkan seperti rokok ya, walaupun tidak mengenyangkan tapi ada asap yang masuk ke dalam, itu berarti batal puasanya. Kalau tidak masuk ke dalam, cuma sampai mulut saja, misalkan seperti mencicipi makanan, tapi seketika dikeluarkan langsung, tidak sampai makanan itu masuk ke dalam ya, ke dalam. Jadi mulut itu bagian dalamnya makhrajnya kho ya. Kalau sesuatu itu sudah masuk ke kho maka sudah batal. Tapi kalau masih masuk ke ha, makhrajnya ha, belum batal. Lalu yang membatalkan ini lubang-lubangnya ya, yang bisa sesuatu masuk dan batal. Lalu murtad batal puasanya, gila batal puasanya, haid nifas juga batal, melahirkan juga membatalkan puasa. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu ini ada tambahan ya, bab tambahan itu hukum Islam ya. Hukum Islam ada 5 bagiannya: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haramnya. Wajib itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidaklah mengapa. Mubah itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan juga tak mengapa. Makruh itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram itu dilakukan dapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Jadi pengetahuan sedikit tentang hukum Islam. Wajib itu apa, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Alhamdulillah, sekarang khotimatun, penutup dari Nazm Safinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun. Alhamdulillahi bihamdihil jamil, musalliyan ala nabiyil jazil. Qataman nazmul fikih bil Indonesi, fi fahmi wa tashili lil Indonesi. Telah usai nazm terjemah Safinah, sedikit diringkas agar lebih mudah. Semoga mendapat kemanfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari riya yang meleburkan pahala. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan. Jadi ini penutup dari Nazm Safinah ya. Semoga ini berdoa, semoga bisa bermanfaat bagi penulis, membaca, penghafalnya, dan juga berdoa. Kita berdoa semoga Allah menyelamatkan dari riya yang bisa meleburkan pahala ya. Semoga terkabul ya, amin. Yang terakhir doanya adalah semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, ampunan kepada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Qattama hadzal nadmus safinah Al-Indonesi, Katabu Al-Fakir, Barkasywada Ibnu Hanafi, Khadimul Ma'had, Nuril Huda, Benda Gede Sarwadadi, Kaungantan Cilacap. Alhamdulillah ya.
kita sudah selesai menantumkan nadam Safina, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semua yang ingin mengajarkan nadam ini, saya persilahkan, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, mendatangkan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.